kegelapan itu tentaranya nafsu. Maka apabila Allah menghendaki menolong hambanya, maka Allah perkuat hamba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amadda man ahabbahu bi junudil anwar wa alhamahu bi anwa'il ulum wal asrar fasara min jumlatil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muqarrabin wal abrar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-adhar. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membukakan hati kita untuk hadir di majlis yang penuh rahmat dan berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat yang dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatur rabi'atu wal khamsun min al-hikamil adhaiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-54 dari hikam, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, an-nur jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi. Fa'idha aradallah ayyan surah abdah amaddahu bijunudil anwar wa qata'a anhu madadaz zulami wal aghyar. Yang artinya bermula cahaya, baik itu cahaya yang disebut dengan nur bidayah atau nur wasatiyah atau nur nihaiyah. Cahaya itu adalah pasukannya hati. Cahaya itu adalah pasukan hati, tentara hati. Sebagaimana bahwa kegelapan itu tentaranya nafsu. Kegelapan itu tentaranya nafsu. Maka apabila Allah menghendaki menolong hambanya, maka Allah perkuat hamba itu dengan tentara-tentara cahaya itu. Dan Allah putuskan daripadanya bantuan kegelapan. Para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemah hikmah yang ke-54 ini. Di dalam hikmah ini musannif mencontohkan bahwa di dalam diri kita ini ada peperangan. Di dalam diri kita ini ada pertempuran. Pertempuran di mana pasukan putih yang menuju keridhaan Allah selalu berperang dengan pasukan hitam yang membawa kepada kemurkaan Allah. Setiap saat di dalam diri kita ini selalu ada pertempuran itu.
Maka apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi kekasihnya, maka Allah perkuat pasukan-pasukan cahaya, pasukan-pasukan putih, sehingga dapat mengalahkan pasukan-pasukan nafsu, pasukan hitam. Akhirnya si hamba ini sampai kepada mardhatillah, keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza syara'al 'abdu bis-sayr ila mardhatillah aqahu an-nafsu wa junduha bi anwa'il awaik fawaswasat fi qalbihi taswipat taubah wa usraha kay la yasilal 'abdu ila maqsudihi min naili mardhatillah. Hikmah yang ke-54 ini masih berkaitan dengan hikmah-hikmah sebelumnya yang membicarakan tentang cahaya-cahaya itu. Seorang hamba yang berada di dalam kegelapan, seorang hamba yang berada di dalam ketidakpastian, seperti kita, kadang-kadang dimenangkan oleh kebaikan, kadang-kadang kita terjerumus ke dalam dosa, kadang-kadang kita sehari ini banyak dosanya, kadang-kadang macam-macam, karena kada ada ketentuan, kada ada arah yang dituju. Ini keadaan seorang hamba pada umumnya. Nah, pada saat seorang hamba ini tidak ada arah, pada saat kita ini tidak ada arah yang mesti ditempuh kemana, Allah memberikan kita cahaya. Nah, dengan cahaya itu lalu timbul di dalam hati kita satu keinginan untuk menuju satu tujuan, keridaan Allah. Timbul di hati kita dorongan yang kuat untuk menuju jalan yang dicintai Allah. Dalam hikmah sebelumnya, cahaya ini diumpamakan oleh musannif ini dengan tunggangan atau kendaraan, bahwa cahaya itu adalah laksana tunggangan yang menyampaikan seorang hamba kepada keridhaan, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila cahaya ini sudah ada diberikan Allah kepada kita, tunggangan ini sudah ada, kendaraan sudah ada di depan kita, makanannya, bekalnya, BBM-nya sudah ada, dan kita sudah mulai berjalan dengan cahaya itu selangkah demi selangkah menuju keridaan Allah. Sembahyang sudah teratur, menuntut ilmu sudah terjadwal, membaca wirid sudah aktif sesuai waktu yang ditentukannya. Nah, ini sudah jalan kendaraan kita ini menuju kepada yang dicintai Allah. Nah, di tengah perjalanan kita itu kita akan dihadang. Nah, kita akan dihadang oleh nafsu dan tentara-tentaranya. Aqahun nafsu wa junduha bi anwa'il awaik, dengan macam-macam rintangan, macam-macam halangan, sehingga kendaraan yang kita tunggangi ini tidak akan bisa mulus sampai kepada keridhaan Allah. Ada halangannya. Nafsu dan pasukannya. Pasukan nafsu ini siapa? Syaitan, pasukan nafsu. Kadang-kadang bisa anak kita sendiri menjadi prajurit nafsu, istri kita sendiri menjadi tentara nafsu yang menghadang kita, orang tua kita, mertua kita, siapapun bisa menjadi pasukannya nafsu ini. Nah, ini yang menghalangi kita untuk menuju terus ke jalan yang diridai Allah itu. Para muhibbin rahimakumullah, nafsu ini dan tentaranya tadi menghalangi kepada kita
Pertama-tama yang dihalanginya agar kita ini jangan bertobat. Nah, Kainah dulu tobat itu. Dan tobat itu sulit. Tobat itu sulit. Kalau kita menghindari satu dosa itu sulit, lebih sulit lagi tobat dari dosa itu. Jadi mau ada anggapan toh, gawi jadul dosa kena nyaman aja tobat. Ini logika yang salah. Nah, mujanabatul ma'asi ashalu minat taubah. Menjauhi dosa itu lebih mudah daripada tobat terhadap dosa itu. Jadi jangan menganggap inting, kayaknya nyaman aja tobat. Tobat itu lebih sulit daripada menjauhi dosa saat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi halangan pertama yang dihalangi oleh nafsu dan tentaranya ini adalah dengan tobat ini. Kita dahulu banyak kada sembahyang. Sekian tahun, sekian puluh tahun sembahyang kadang-kadang kada. Nah, begitu kita tobat kepada Allah, nah kita diwajibkan mengqadha sembahyang yang kita tinggalkan itu. Coba kita bayangkan betapa sulitnya. 10 tahun kita sudah mulai akil balik, 15 tahun umur kita. Sekarang umur 40 tahun, berarti berapa tahun? 25 tahun. Tobat. 25 tahun ini sembahyang kita kadang-kadang sembahyang. Kita diwajibkan menghitung seapik mungkin. Diwajibkan menghitung sewajib mungkin. Diwajibkan kita menghitung sehari ini kira-kira aku ada sembahyang nyata pang 2. Nah 2 sehari kali 25 tahun. Kalau kita ingin tobat, kita diwajibkan mengqadha itu, mengqadha, dan mengqadhanya ini pauran segera. Nah ini halangan yang pertama. Mudah ke tobat itu jar nafsu kan kainah aja tobat itu. Kainah aja tobat. Makin kainah makin banyak hutang kita. Nah yang kedua, halangan tobat ini adalah tobat daripada menzalim, menganiaya makhluk. Kita pernah menganiaya orang dengan tidak benar, melukai orang, menyakiti orang. Ini menganiaya. Nah kalau kita tobat, kita dituntut untuk meminta halal kepadanya. Minta halal. Nah, ini kada gampang minta halal ini. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau memberikan contoh. Begitu beliau mendekati masa beliau di dalam dunia ini, beliau pernah berpidato di Masjid Nabawi itu. Nah, antara lain maksud pidato beliau itu adalah bahwa sahabat-sahabat yang pernah kusakiti, sahabat-sahabatku yang pernah kupukul, sahabat-sahabat yang pernah kuganggu, sekarang aku, kata Rasulullah, minta ampun, minta halal. Kalau kalian tidak mau memberi halal, memberi ampun kepadaku, silahkan balas sekarang ini di tempat ini. Nah, ini satu contoh pemimpin. Nah, Rasulullah SAW, beliau mengatakan demikian. Nah, hendaknya orang ampih jadi bupati, kayak itu mestinya. Apalagi ampih jadi presiden, para habis masa presiden. Nah, mesti di televisi pidato. Kalau hendak selamat nih, wahai seluruh rakyatku, siapa ada yang merasa terzalimi, siapa ada yang merasa ku aniaya, aku minta maaf, minta halal. Kalau minta ganti rugi silahkan datang kepadaku. Nah umpamanya orang kan wani juga datang ke sana, kita mendatangilah ke sana.
Walaupun kita ini terzalimi, lampu rancak pajak itu terzalimi. Kenapa? Duitnya banyak, bahan bakarnya kita banyak, semua lengkap di Kalimantan nih. Tapi lampu rancak pajak, pembagian keuangan kada adil, terzalimi. Tapi kita kadang akan menuntut itu. Kalau minta halal kita halalkan aja, cuma kada wani minta halal. Nah, tokoh-tokoh kita itu macam Nabi kita langsung di hadapan sahabat, siapa yang pernah aku tampiling ya Nabi, aku minta halal, tampiling aku kalau kada mahalalkan. Dan ada sahabat yang berdiri, jadi sahabat, wahai Rasulullah, pian pernah memukul ulun. Nah, padahal ulun kada salah. Silahkan pukul ya Nabi. Berdiri sahabat tadi nak memukul Nabi. Waktu pian pukul, wahai Rasulullah, ulun kada berbaju, pian harus pacul baju. Nah, jadi sahabat tadi, sahabat lain ini bingung, waninya ini lawan Nabi kita. Nabi kita lepas baju, nah jadi Nabi pukul. Akhirnya sahabat ini bukan memukul, tapi menciumi tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tobat daripada zalim makhluk ini minta halal, sulit itu. At-taubah min akhdhil malil haram, tobat daripada mengambil harta haram. Tobatnya apa? Radduhu ila maliki, mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Ini halangan, rintangan oleh seseorang yang sudah mulai berjalan menuju jalan yang diridai Allah. Orang dahulu bermodal 100 juta, duitnya duit kada halal, pol dibukanya toko berdagang, 20 tahun berdagang. Dari modal 100 juta tadi sekarang jadi 2 miliar. Nukar rumah, nukar kendaraan, tokonya sekian buah. Lalu orang ini dapat cahaya petunjuk, mulai ke jalan Allah, sampai di bab tobat, bahwa harus mengembalikan seluruh harta yang haram itu. Maka asal modalnya haram. Bila modal haram, seluruh bunga-bunganya, kembang-kembangnya, cabang-cabangnya jadi haram. Nah, sangguplah keluar dari harta itu. Rumah ini nukar duit itu juga, kendaraan nukar duit itu juga, toko nang ada duit itu juga, samuan dari hasil itu. Nah, kalau hendak tobat, dia harus keluar telanjang daripada itu, kecuali pakaian yang menutup auratnya. Nah, sangguplah ini tobat nih. Ini halangannya, halangan yang dilaluinya. Orang yang bekerja di pekerjaan haram, bekerja di mana misalnya di pabrik minuman keras, atau orang ini bekerja sebagai pekerja di tempat-tempat karaoke, tempat-tempat maksiat, nah, gajinya sekian juta setiap bulan, dia harus melepaskan pekerjaannya itu. Nah, sangguplah ini. Ini halangannya orang menuju ke jalan Allah ini. Fa iza arada Allah ayyan sura 'abdahu wa yaj'alahu min ahbabih, apabila Allah menghendaki menolong hamba ini dan menjadikannya kekasihnya, amaddahu, Allah bantu orang ini. Nah, nyaman aja. Kalau Allah menghendaki si fulan ini jadi kekasihnya, Allah bantu caranya dengan mudah, dengan mulus mengatasi semua masalah-masalah yang berkaitan dengan tobat tadi contohnya. Dengan apa Allah memperkuat? Pertama, bil yakin, dengan yakin. Arti yakin itu apa? Ada musyak, tiada ragu-ragu. Sedikit pun tidak ada ragu-ragu. Contohnya yakin yang kayak apa Contohnya yakin, Baitullah itu andaknya di Mekah,
Yakinlah kita. Baitullah, Ka'bah tuh andaknya di Mekah. Yakin kita tuh, sedikit pun kada ragu-ragu. Nah, Allah beri hamba ini yakin. Nah, ngapa nang diyakininya? Wa'dallah wa dhamanahu, janji Allah dan jaminan Allah. Ini diyakininya. Diberi Tuhan hamba ini keyakinan terhadap apa yang dijanjikan Allah, apa yang dijamin oleh Allah. Apa janji Allah contohnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ujar Tuhan, siapa-siapa yang sungguh-sungguh menjalani jalan kami, pasti akan kami beri petunjuk kepada jalan kami itu. Kalau kita ini bertikad bujur-bujur hendak sampai kepada ma'rifatullah, Allah pasti akan memberi petunjuk itu. Nah, ini firman Allah. Allah beri hamba ini yakin dengan itu. Nah, yakin. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang-orang yang takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu mudah, nyaman. Nah, jadi orang ini seandainya taubatnya ini harus menyerahkan seluruh hartanya karena memang dari yang haram, diberi Allah orang ini keyakinan bahwa kalau engkau berbuat itu digantikan oleh Allah dengan yang lebih daripada itu. Nah, diberi Tuhan ini hamba keyakinan. Nah, lalu si hamba ini berani melepaskan seluruh hartanya yang didapat dengan jalan yang haram tadi. Nah, maka dia lalu bisa meneruskan perjalanannya untuk menuju kepada keridhaan Allah tadi. Allah beri keyakinan. Nah, tapi kalau Allah menghendaki si hamba ini kehinaan, maka hamba ini tidak diberi keyakinan oleh Allah, sehingga dia timbul keraguan-raguan. Mun aku balapas pada hartanya, kemana aku lagi begana? Kayak apa aku lagi makan? Kayak apa aku menyekolahkan anakku? Kayak apa aku bayar kredit motor, kredit mobil? Kayak apa aku mengatasi itu? Nah, kalau orang dikehendaki Allah kehinaan, dia akan ragu-ragu dengan itu. Ragu-ragu. Padahal dengan jelas Al-Quran mengatakan kalau dia melepaskan diri dari seluruh harta yang haram itu, Allah jadikan mudah, dan Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga, yang lebih baik daripada harta yang selama ini dipegangnya, dimilikinya. Nah, keyakinan ini yang dikatakan Nabi sesuatu yang sangat mahal, yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba yang tertentu. Keyakinan itu. Orang begawi ini gaji 10 juta sebulan, tapi ini di gawian ini kada kawa kada berdosa, berdusta. Ini duduknya di jabatan ini, nah maka di jabatan ini kada kawa jujur. Atasannya ini ada nama hantamnya ini, hendak jujur kayak apa? Kada kawa jujur, mesti beculas tahun bawahan kayaknya. Nah, kalau orang ini diberi Allah cahaya dan dia berperang dalam dirinya, Allah perkuat dengan keyakinan, dia akan keluar dari jabatan itu, pasti keluar. Allah pun pasti akan memberikan dia kedudukan yang lebih baik, lebih terhormat daripada itu. Tapi kalau Allah lawan hamba ini kada sayang, Allah ingin menghinakan hamba ini, lalu ini ragu-ragu. Aku beambis ini kemana aku begawi, kemana aku memberi makan anak, kemana ini, kemana itu. Nah, sampai inya mati keraguan yang kayak itu lagi dalam hatinya. Ini kalau Allah menghendaki kehinaan seorang hamba itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu orang ini dengan yakin. Tetapi bantuan Allah ini aglabiyahnya, sunnatullahnya mesti diusahai.
Allah tuh memberi kita bantuan, pertolongan, itu kebiasaannya, aglabiahnya diusahai. Ada proposalnya. Kayak apa caranya untuk mendapatkan yakin itu? Ini kita ini sudah tahu nah, gawianku ini salah. Kalau aku hendak selamat, aku mesti keluar dari pegawian pekerjaan ini. Tapi hati ragu-ragu nah, kada wani lagi. Padahal nyata salah tahu, cuma kada wani keluar pada pekerjaan itu. Nah, dicari yakin nih, cari yakin ini. Karena bila yakin itu datang, selamat sudah. Semua yang jahat, yang haram dia lepaskan. Karena dia yakin, dia takwa, dia akan ditolong oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi kita, ta'allamul yakin. Pelajari yakin itu. Hendak dapat yakin itu belajar yakin. Imam Ghazali mensyarahkan hadis itu, maknahu jalisul mukinin wastami'u minhum ilmal yakin wa wazibul iqtida'a bihim liyaqwa yakinukum kama qawiya yakinuhum. Itu sarah hadis tadi. Ujar Nabi kita, belajarlah ilmu yakin. Artinya apa? Duduklah kamu kepada orang-orang yang yakin. Kawani orang-orang yang punya keyakinan. Dengarkan daripada mereka keyakinan mereka. Selalu ikuti mereka agar yakin kamu kuat seperti yakin mereka. Nah, cari orang-orang yang pernah berhasil dengan keyakinannya itu. Sidin tuh bahari bagawi di situ haram, tapi sidin wani keluar. Sekarang sidin sugih pada dahulu. Nah, datangi sidinnya. Kayak apa pian bahari nang kayak itu? Apa ki sidin yakin? Nah, yakinnya ini yang kita cari, kita pelajari. Cari orang-orang yang yakin. Kemanapun mereka, ikuti mereka, sekedudukan dengan mereka, sehingga yakin yang ada pada diri orang itu memancarkan ke dalam hati kita. Hati kita pun ikut menjadi yakin akhirnya. Itu kalau hendak dapat keyakinan. Amun dikawani orang yang kada yakin, bertambah kada yakin. Orang yang mencari keyakinan nang kayak itu nah, duduk di warung, dudukan di gardu, duduk bertambah kali yakin hati. Duduk di tempat-tempat orang yang yakin, maka keyakinan orang itu akan memancar tembus ke dalam hati kita yang kada yakin ini. Liyaqwa yakinukum kama qawiya yakinuhum, agar kuat yakin kamu, ujar Nabi sebagai ujar Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, liyaqwa yakinukum, agar kuat yakin kamu kama qawiya yakinuhum, sebagaimana kuat yakin mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-55 minal hikam atahiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.